Baik, untuk 3 rakaat terakhir itu kita dianjurkan untuk membaca surah yang memang dianjurkan untuk membacanya. Rakaat pertama surah apa? Al-A'la. Sabbihisma rabbikal a'la. Ya. Alladzi khalaqa. Sabbihisma rabbikal a'la. Alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a sampai Ibrahim wa Musa. Ini rakaat pertama. Rakaat kedua adalah apa ya? Qul ya ayyuhal kafirun, surah Al-Kafirun. Ya, jangan ditanya surah apakah itu, surah non muslim katanya. Jangan dirubah-rubah. Ya, jangan ditanya surah apa itu, surah non muslim. Ini kan orang zaman sekarang anti banget mendengar kalimat kafir. Nggak boleh nyebutin orang yang bukan Islam itu kafir, nggak boleh itu menyakiti hati dia. Loh, kita bukan menyakiti hati dia, orang memang di dalam Al-Quran namanya yang bukan beragama Islam disebut namanya kafir. Makanya ada surah Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Nggak boleh kita baca qul ya ayyuhal non muslim. Nggak ada. Orang non muslim kalau kita panggil mereka orang kafir, mereka jangan marah. Itu istilah bahasa di kita di Al-Quran. Loh, mereka sendiri juga menyebut kita itu kalau yang bukan seagama, yang tidak seagama dengan mereka, mereka punya sebutannya. Ya, agama Nasrani nyebut kita apa ya? Domba-domba yang tersesat. Ini domba-domba ini. ya enggak? Domba-domba yang tersesat ini. Kalau orang Hindu yang bukan seagama dengan Hindu ada agak nyebutinnya apa itu namanya? Yang bukan seagama dengan Buddha ada sebutannya. Kan begitu tuh. Nah, kafir asal mata kafir itu kan kapar tuh nah. Nih, kita punya buku kapar apa ya? Tutupan. Kapar kan tutup tuh. Artinya disebut kafir yang tertutup. Isim fa'il. Kafirun yang tertutup, maksudnya hatinya tertutup dari nerima hidayah Islam. Belum terbuka lagi. Nah, ya. Jadi kalau ada orang yang bukan Islam kita nyebut itu orang kafir itu. Jangan tersinggung karena memang itu bahasa Al-Qur'annya seperti itu. Ya. Ala kulli hal. Ada dulu Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Disebut apa ya? UJ ya. UJ. Allah yarham. Jadi kata UJ waktu saya lihat waktu ceramah di TV masih terkenalnya tuh waktu itu ya. Pokoknya tiap hari ada aja UJ tuh. Jeffrey, terus apa lagi Arifin Ilham, Agim, itu tiap hari ada di TV. Nah, jadi Ustadz UJ ini waktu itu ceramah dia. Ceramah di Masjid Cengho di Surabaya atau di Jakarta begitu. Nah, dia ceramah, salah satu yang dia ceritakan katanya, saya pernah katanya di bandara. Waktu di bandara itu ketemu dengan pendeta agama Nasrani. Nah, kebetulan pendeta ini kenal dengan saya, tahulah. Nah, akhirnya pas ketemu katanya pendeta ini, Uje katanya, saya ini kepingin ketemu dengan engkau. Lama sudah kepingin ketemu denganmu, cuman baru sekarang kita bisa ketemu. Bapak siapa? Katanya ini saya pendeta katanya. Oh iya Pak Pendeta. Gimana nih? Kita ngobrol di mana? Ya kita di kafe dulu, kan belum berangkat juga ini. Duduk di kafe. Jadi pendeta ini nanya, Uje katanya, kenapa sih orang non muslim, orang Islam itu kalau memanggil kepada yang bukan muslim disebut orang kafir? Ya kenapa sih kalau nyebutnya orang kafir? Uje ini kan pintar dia. Pintar ngeles dan sebagainya. Kata Ustadz Uje ini katanya, Pak saya mau tanya juga. Sebelum saya jawab saya akan tanya dengan Bapak juga sama Pak Pendeta. Kira-kira kalau ada orang yang tidak seagama dengan agama Pak Pendeta, Bapak bilang apa? Ya kami juga bilang kafir. Kami juga bilang kafir. Padahal kan apa istilahnya? Domba-domba tersesat. Tapi dia bilang juga kafir. Nah ya begitu dah. Kalau begitu kita nggak usah ribut sesama kafir, kita lagi dosa ribut kita sesama kafir minum kopi aja katanya. Ini orang kafir lagi minum kopi nih. Artinya saya kafir dari pandangan Bapak dan Bapak kafir dari pandangan kami yang beragama Islam.
Paham nggak maksudnya? Jadi kita kembali ke witir tadi. 2 rakaat yang kedua, ya rakaat kedua surahnya dibaca adalah Al-Kafirun. Nah kemudian rakaat terakhir, yang 1 rakaat terakhir itu adalah jar orang Banjar kulhu, surah kulhu. Ya, apa kulhu? Kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Nah, surah kulhu gitu ya, surah kulhu. Nah, atau juga disilakan Fatihah 4. Itu orang Banjar sering itu. Saya dulu bingung tuh. Bingung, guru bacakan Pang Fatihah 4. Fatihah 4 untuk almarhum ini. Bingung saya Fatihah 4 itu apa kata saya. Belum pernah saya belajar mendengar surah namanya Fatihah 4. Apa kata saya? Oh ternyata istilah orang Banjar Fatihah 4 itu maksudnya surah Al-Fatihah, Qul huwallah, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Berarti berapa ya? 4 surah katanya, Fatihah 4 katanya. Bingung juga saya. Nah, jadi ala kulli hal itu yang paling afdal dan ini yang sering kita kerjakan. Hatta di Mekah, di Madinah 3 rakaat terakhir salat witir itu begitu. Rakaat pertamanya surah apa? Surah Al-A'la, rakaat keduanya Al-Kafirun, rakaat ketiganya baru Qul huwallah, Al-Falaq, An-Nas. Ya, Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Nah, seperti itu tuh modelnya. Nah, tapi kalau saya pribadi nih ya, pas karena jadwal di Balikpapan ini, kebetulan di situ masjidnya mintanya salat witir 3 rakaat 1 kali salam. Oke kata saya. Saya tetap mengerjakan salat witir 3 rakaat 1 kali salam. Tapi saya nggak baca surah Sabbihisma rabbikal a'la kepanjangan. Karena biasanya orang yang begitu kepingin cepat sholatnya. Sudah witirnya 8 rakaat, witirnya dibikin 3 rakaat. Ya sudah, kita bahas rakaat pertama surah Qul huwallah Al-Ikhlas, rakaat kedua Al-Falaq, rakaat ketiga An-Nas. Senang dia. Senang. Dulu ada pernah saya diundang sholat di pemerintahan ya saya terus terang saja di mana tuh di wali kota Balikpapan. Nah, buka puasa di situ, kemudian salat tarawih di situ. 8 rakaat, witirnya 3 rakaat. Waktu saya jadi imam, saya baca surah panjang-panjang. Surahnya panjang-panjang. Artinya surah panjang itu gini ya, baca ayat 1 helai, 1 halaman dipotong 2, 1 rakaat separuh halaman gitu nah. Besok-besok saya ditegur sama Kemenak. Guru katanya, Pak Yai, besok-besok kalau diundang di mana namanya tuh di pemerintahan surahnya jangan panjang-panjang katanya. Oh ya Pak, saya perasa itu pendek itu. Iya orang nggak mau katanya. Oh nggih siap. Dari situ saya nggak mau lagi udah panjang-panjang. Sampai sekarang ini kalau jadi khatib itu ketika sholat Jumatnya tuh terkadang saya surahnya yang sering saya baca di sini. Rakaat pertama surah Al-Qadar, rakaat keduanya surah Al-Kautsar. Senang orang. Assalamualaikum. Senang. Arti senang itu udah lama katanya. Ya, ala kulli hal seperti itu. Berapa menit lagi? 6 menit ya. Habis kah? Habis. Ada cerita lucu, ini cerita lucu aja, Pak. Ya. Ada 3 orang pemuda mau ngelamar anak Pak Kiai. Anaknya perempuan nih. Jadi pemuda ini ngadu nasib, mudah-mudahan punya istri anak Kiai juga nih. Kita nggak alim, ya lumayan kalau punya istri orang alim. Jadi kumpul bertiga, kata Pak Kiai, kamu siapa namanya? Saya namanya Anas, namanya saya Anas. Oh kata Pak Kiai, coba baca surah An-Nas. Ya, surah An-Nas nih, lancar dia baca. Qul a'udzu birabbin nas sampai habis. Oh bagus. Kata Pak Kiai yang kedua, siapa namamu? Nama saya namanya Falak, Muhammad Falak. Oh Muhammad Falak. Sudah baca surah Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq sampai habis nih. Habis sudah. Lengkap semuanya. Yang ketiga bingung nih. Ditanya sama Kiai, namamu siapa? Nama saya ini Pak Kiai namanya Imron. Tapi sering dipanggil Kulhu katanya. Nama saya itu Imron, tapi orang memanggil saya namanya Kulhu. Kenapa? Takut dites surah Ali Imron kan bingung kepanjangan. Jadi disebut
orang manggil saya kulhu. Maksudnya apa ya? Kul huwallahu ahad katanya. Ya ala kuliah seperti itu. Baiklah ya, cukup sekian dulu. Insyaallah kita sambung lagi pada kesempatan akan datang. Ya, sudah salat witir sudah. Selanjutnya salat apa itu? Salat duha. Nah, insyaallah kita sambung nanti ya, akan datang. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.